Kali ini kita bakalan unboxing lagi ya teman-teman. Ini adalah salah satu helm yang sangat berguna kalau kalian mau ngevlog pakai motor alias motovlog. Ya, setelah gua cari-cari beberapa helm yang cocok buat motovlog, akhirnya gua nemuin ini teman-teman. Penasaran ini helm apa? Tonton sampai habis dan mari kita let's go. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MSBX HMV channel teman-teman. Kembali lagi bersama Miss B di sini dan kali ini kita bakalan unboxing helm yang menurut gua ini cocok banget buat motovlog teman-teman. Dan ya, sesuai judulnya, ini adalah helm Zeus ZS613H ya teman-teman. Ini tuh model helmnya modular crossover ya. Jadi bisa dilepas pasang gitu, terutama di bagian mulutnya ya. Dan sebenarnya gua penasaran juga ini bentuk aslinya kayak gimana, oke atau enggak. Karena selama ini gua suka lihatnya itu di marketplace atau di YouTube yang ngulas tentang helm ini. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita buka aja bareng-bareng ya teman-teman. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Simsalabim abrakadabra. Sekarang kita buka dalamnya. Ini kita dapat apa aja ya? Oke, kita dapat bubble wrap lagi ya di sini. Set. Ini kita simpen dulu. Kita buka ya teman-teman. Set. Oh ya teman-teman, tadi di dalam dusnya itu nggak ada apa-apa lagi ya. Nih kosong melompong. Terus kita dikasih juga sarung helmnya ya. Ini tulisannya Zeus Helmet nih teman-teman. Oke, dan here we go. Kita buka bareng-bareng ya. Gua penasaran banget nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Yo. Dan ini dia helmnya teman-teman. Zeus ZH613H. Kita simpan dulu, terus kita periksa lagi di dalam sarungnya. Ini kita nggak dapat apa-apa ya teman-teman, alias kosong nih, cuman sarung-sarung gini doang lah. Dan ini dia helmnya. Ini apa nih? Oh, ini bukan apa-apa teman-teman. Kita simpan dulu. Yo, kita cek dulu apakah ada lecet atau tidak. Aman ya teman-teman, harusnya aman Sulaiman nih. Sengaja ini gua beli warna black gloss ya. Kemarin tuh sempet galau. Intinya tuh gua pengen yang warna hitam, cuman galau. Hitamnya tuh yang Dove atau yang matte. Dove sama matte sama ya. Pengen yang Dove atau yang gloss gitu teman-teman. Terus pas dipikir-pikir lagi, kalau yang matte atau Dove itu kan sebenarnya perawatannya harus ekstra ya. Jadi kalau misalkan ada goresan-goresan kecil tuh susah buat dihilangkan. Nah makanya karena helm ini bakalan dipakai sebagai helm tempur gua nanti ya, apalagi saat ngevlog. Jadi ya gua cari aman aja lah, gua pilih yang glossy aja gitu kan, biar perawatannya lebih mudah gitu teman-teman. Oke, dan sesuai tipenya ini tuh Zeus yang tipenya itu modular ya teman-teman, modular crossover, yang artinya bisa dilepas pasang beberapa komponennya. Nggak beberapa komponen sih, satu komponennya, terutama di komponen ini nih, moncongnya ya. Kita buka dulu deh. Oke, set. Ganteng mantep teman-teman. Oke, dan ini gua ambil size L ya, karena lingkar kepala gua itu kemarin dihitung 58,5 sampai 59 lah. Dan menurut size chartnya, helm ini tuh cocok di gua dengan size L ya teman-teman. Dan gua sih emang kebanyakan helm-helm yang lain pun size-nya L ya. Oke, kita coba aja ya, ini ngepas atau enggak ya, atau longgar atau gimana ya. Kita coba. Ini tagnya kita buka dulu teman-teman. Oke, kita seperti biasa ya kalau beli helm-helm mah ya ada inilah standar ya. Ini tuh kitab-kitabnya lah gitu. Ini kita simpen aja di dusnya. Terus, oh ya teman-teman, sebelumnya gue mau disclaimer kalau gue ini bukan helmet entusias banget ya. Jadi gue nggak tahu helm secara detail ya. Jujur gue setiap beli helm itu yang pertama adalah ngelihat dulu desainnya.
termasuk helm ini juga gitu. Jadi dari sisi desain, wah kayaknya ini oke juga gitu ya. Nah apalagi ini lumayan cocok dengan kebutuhan gua, yaitu untuk motovlog. Karena gini teman-teman nih, gua nanti ke depannya kan bakalan ngevlog pakai motor, dan kameranya tuh bakal disimpan di helm ya, di sini nih, di moncong. Nih gua ambilin mountingnya. Nah ini dia. Mounting ini nanti gua bakal pasang di sini ya. Tuh, di moncong. Terus ini kamera di sini. Nah, kenapa gua sengaja beli helm full face lagi? Karena gua itu sekarang punya helm full face satu yang Arai Nakano ya, yang RX7X, dan itu menurut gua lumayan sayang kalau dipakein si mounting ini ya. Karena si mounting Insta360 itu bahan karetnya itu rada-rada keras gitu. Jadi gua takut si Nakano gua nanti kegores-gores. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita beli aja satu helm lagi khusus buat helm tempur teman-teman. Kita bahas sedikit dari desainnya. Ini tuh modular crossover ya. Terus ini tarikan-tarikan garisnya tuh ini kece banget lah menurut gua mah ya. Dari sisi desain udah oke. Terus di sini ada ventilasi di depan, 1, 2, dan di tengah dia bisa di adjust ya, tutup buka nih teman-teman. Terus di bagian jidat seperti biasa dia ada buat hawa, ventilasi, dan apalagi nih. Nah ini di belakang kita dapat airflow buat mengeluarkan hawa-hawa panas ya teman-teman. Nih ada 2 di kanan kiri, dan ini di atas 1 nih. Terus ini helmnya udah bersertifikat SNI ya, dan juga DOT. Dan apalagi nih, nih tentunya dia bakal ada double visor ya di sini. Nih ini tuasnya, kalau kita cekrekin, nah dia bakalan turun ke bawah gini ya teman-teman. Terus ini buat visornya, kliknya tuh lumayan smooth ya teman-teman. Terus nanti kalau mau adjust, mau bersihin atau apa segala macem, ini kita bisa congkel dari sini ya. Bukan congkel deng, itu bisa pakai koin gitulah, diputer gitu ya teman-teman. Oke, dan di bawah sini dia punya button 2 warna merah ya. Itu kalau kita pencet barengan 1, 2, 3 cekrek, itu bakal screenshot. Nah ini adalah button buat ngebuka bagian depannya ya teman-teman. Nih lihat, kita pencet bareng-bareng 1, 2, 3 cerot. Mana sih? Nah ini cerot, cerot. Nah langsung kita tarik aja deh. Tuh lihat, sulap kan? Terus kita dapat juga ventilasi tambahan nih di kanan kiri bagian atas ya. Ini tuh modelnya klik tuh, ini jadi kebuka ya. Satu lagi kita coba klik tuh. Oke, sekarang kita coba fitting ya. Ini ada yang nolol nih teman-teman, apa nih ya? Nih lihat. Tuh. Tapi ini harusnya bisa tinggal kita masukin aja sih. Nah, di sini kali ya. Nah, gini. Oke. Satu lagi, set. Sip, clear ya, mantep ya. Kita coba pakai ya teman-teman. Oh ya, ini buat mekanisme pengunciannya, dia pakai sistem pull pop up gini ya teman-teman. Nah gini dia. Jadi kalau nggak salah sih Zeus tuh emang dia sistem pengunciannya kayak gini semua gitu. Tapi nggak tahu deh, kan gua baru beli helm Zeus sekarang. Mungkin buat teman-teman pencinta Zeus boleh komen ya, ini bener atau enggak setiap helm Zeus itu sistem pengunciannya kayak gini. Oke sip, kita coba sekarang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke. Kita coba pakai kacamata ya, karena kalau nggak pakai kacamata gua sangat-sangat bolor. Beuh. Cakep cuy. Ini teman-teman tampilannya. Cakep ya. Ini kita coba turunkan si visornya 1, 2, 3. Oke, anjir juga robot cop, keren lah. Oke, dan untuk ukuran L di gua itu sangat-sangat ngepas ya. Jadi menurut gua ini tuh fit banget. Jadi nggak terlalu longgar, nggak terlalu nyepot banget. Dan mungkin yang jadi perbedaan dengan helm full face yang sebelumnya gua punya, ini di bagian pipinya itu kerasa lowong banget gitu teman-teman. Karena ini kan modelannya crossover juga gitu ya. Jadi terutama di bagian mulut ke depan itu dia sangat-sangat lowong, dan ini sangat memenuhi kebutuhan gua karena nanti ke depannya di dalam sini tuh gua bakalan pasang mic teman-teman. Dan ini kita cabut aja.
Tuh, jadi mungkin si helm ini tuh cocok juga buat touring gitu ya. Terus kalau misalkan buat harian dan gak mau berat, bisa dicopot aja bagian moncongnya. Embun, euy. Nah, ini kalau misalkan kita buka moncongnya jadi seperti ini ya tampilannya teman-teman. Set. Tuh. Set. Dan ini mungkin jadi sangat signifikan ya dari sisi beratnya. Ketika moncongnya dicopot itu jadi rada-rada hampang lah, jadi rada-rada ringan gitu teman-teman. Oh ya, dan menurut deskripsi ini tuh beratnya kalau misalkan kita pakai moncong itu sekitar 1,4 kilo, dan kalau misalkan dibuka moncongnya itu sekitar 1,2an lah kurang lebih gitu teman-teman. Oke, karena hareudang kita buka aja dulu ya. Mantap, ini kayak helm-helm apa ya, kalau misalkan dibuka tuh kayak helm-helm perkotaan lah. Kayak helm-helm urban. Oke, dan tadi yang gua rasakan saat pakai helm ini, apalagi gua berkacamata ya, itu tuh terasa aman banget ya, nyaman gitu. Jadi nggak ada kendala, nggak ada terlalu ngecepit gitu ke kepala kalian, apalagi di bagian frame kacamatanya ya. Jadi sangat aman banget teman-teman. Dan ini adalah kuncinya teman-teman ya, karena gua kemarin sempet setup juga mounting kamera ini di RX7X Arai gua ya, dan itu tuh gua ngerasa terlalu sempit, apalagi di bagian mulutnya ya, karena si helm Arai RX7X itu kan bagian mulutnya tuh sangat dekat sekali dengan mulut kita ya. Nih bagian ininya nih, jadi dekat banget, jadi kalian nggak bisa nambahin aksesoris apapun gitu kan. Mungkin karena purpose-nya pun kalau Arai RX7X kan emang buat balap ya teman-teman. Jadi kalau kita pasangin aksesoris mungkin nggak terlalu support gitu ya teman-teman. Nah, apalagi kedepannya gua mau pakai mic ini nih buat ngevlog nih teman-teman. Ini adalah mic lavalier dari Holyland. Oh, jadi kemarin gua belanja ini juga kan ya. Ini ada adapter mic, dan ini mic lavalier atau mic yang ada kabelnya gitu teman-teman. Ini sengaja gua beli karena biar jaga-jaga. Misalkan nanti lagi ngevlog terus ternyata si mic gua nih si mic Holyland ini misalkan habis baterai gitu. Nah, kalau pakai yang kabel kan jadi tinggal colok aja gitu kan, tanpa ada baterai-bateraian lah. Oke, dan sekarang kita coba setup ya pakai kamera. Nah, ini kameranya. Oke, kita setup nih, kita masukin dulu. Nah, terus enaknya gini nih teman-teman, kalau misalkan si bagian depannya ini bisa dibuka, jadi kita kalau misalkan mau setup kamera tuh tinggal ya udah lepas aja gitu kan, dilepas terus di setup gitu kan. Misalkan lagi ngevlog terus ternyata si talinya itu kegeser-geser nih, tali ini ya. Nih, itu kan otomatis kita harus nyabut dulu helmnya ya, nyabut helm terus kita adjust gitu kan si bagian tali di mountingnya ini. Nah, kalau misalkan pakai helm ini itu cukup ya udah kita lepas aja, cerek, terus ya udah kita adjust aja di sini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pasangkan mountingnya. Oh ya, ini harusnya bisa dibuka juga ya bagian ininya ya. Kumaha caranya? Oh, oke. Nih, karena tadi talinya itu nyangkut ke sini ya, jadi rada tebal gitu kan. Ini sekarang kita coba cabut aja dulu. Ini tuh apa sih namanya ya? Pokoknya ini pelindung angin lah ya. Tuh. Ini bisa dilepas. Kita coba pasang ulang mounting kameranya. Kita pasang di sini, plak. Satu lagi kita pasang. Nih ya. Plak. Oke, dan kita kencangkan. Ini tinggal tarik aja nih. Kalau misalkan kalian pakai Insta360 helmet mounting versi 2, set, ini tarik aja buat mengencangkannya, set. Nah, tuh cakep kan? Si tali ininya tuh jadinya nyatu banget ke sini tuh. Jadi ini kan desainnya ada lekukannya ya. Tuh, jadi sangat-sangat pas banget nih teman-teman. Tuh. Kalau kemarin kan pas gua pakai Arai RX7X, nih, si bagian hidung ini tuh jadi ketarik nih teman-teman, ketarik si tali ini ya. Nih, jadi hidungnya kayak seolah-olah pesek ya. Terus jadinya sayang juga kan ya. Jadi si RX7X Nakano ini mah kita pakai buat sunmori ringan aja lah ya. Kalau jauh-jauh jangan pakai ini lebar bisi kumaha onam. Oke, balik lagi ke helm Zeus kita ya teman-teman. Nih, kita pasangkan kameranya di sini. Plek. Tuh. Cakep nih teman-teman. Kita pasang mic lavaliernya.
Kita pasangkan dulu adapter mic-nya ya di kamera Insta360 Ace Pro 2. Plug, plug. Oke, adapternya udah terpasang. Sekarang kita pasangkan mic-nya teman-teman nih. Mic-nya tuh jadi dia ada kabelnya gini nih. Nah, kita coba pasang ke sini, plug. Oke. Dan nanti kabelnya kita adjust ke bagian belakangnya ya teman-teman. Ini buat contoh aja dulu lah ya. Nah, gini nih. Jadi nanti si mic-nya tuh nyendol di sini nih. Tuh, menyendol ke dalam mulut kita ya. Jangan kalian teleg ya. Jadi makanya tadi yang gua bilang adalah di bagian mulut itu tuh harus ada cukup ruang buat nyimpenin si mic ini. Nah, kalau di RX-7X itu nggak ada ruang, jadi beneran mulut tuh ya pokoknya mah deket banget lah sama bagian depan helmnya gitu teman-teman. Makanya ini salah satu alasan gua beli helm modular crossover ini ya. Oke, nanti ini si kabel-kabelnya kita rapikan lah ya. Cuman kurang lebih nanti bakal kayak gini. Ibaratkan ini udah rapi lah ya. Nah, terus kalian juga jadi nanti bisa pakai dulu nih bagian helm yang utamanya, plug. Nah, pas udah pakai gini, baru kita pasang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih ini tuh lubangnya? Gak paliang, euy. Nah, ini dia, dan kita tinggal tekan aja nih kalau misalkan bagian kanan kirinya udah masuk ya. Plug, plug, ada suaranya ya, klik klik gitu teman-teman. Oke, ini cakep nih, set. Nah, tuh kan, kita coba tutup. Oke, nice, kece. Nah, jadi misalkan di tengah-tengah, oh ini tuh kurang kenceng atau apa segala macam nih, kita tinggal buka aja, plug. Tuh, buka terus misalkan oh ternyata ini kendor atau apalah gitu ya. Anjir, kumaha teh pebelit Nah, misalkan kendor atau apa segala macem, ya udah kita tinggal buka terus oprek terus pasang lagi deh, plug gitu teman-teman. Ini tuh menurut gua jadi salah satu pembelian gua paling worth it ya di bulan ini, karena dengan satu helm gua bisa mendapatkan dua macam style ya di helm ini ya. Terus ini tuh memenuhi kebutuhan gua kalau misalkan nanti gua mau ngevlog pakai point of view dari helm ya teman-teman. Nih lihat, kece. Oke, paling segitu aja video dari gua kali ini. Buat teman-teman yang mau samaan, mau beli helm ini, gua udah siapin linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian bisa klik linknya aja, langsung order dan gasken. Oke, dan buat nanti hasil gua nge-record pakai kamera baru ini dan helm baru ini kayak gimana ya, nanti kalian bisa stay tune di channel MSBXHMV ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena biar gua lebih semangat lagi bikin videonya teman-teman. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu. Akhir kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.